Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kita masih mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah buat kita hari ini di minggu ke-15 setelah Trinitatis, yaitu tanggal 28 September 2025. Firman Tuhan yaitu yang diambil dari 1 Kolose 1 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20 dengan topik minggu, segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita hari ini. Mari kita dengarkan dan camkan baik-baik di dalam hatimu. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, minggu hari ini yaitu Minggu Ekologi. Kita merayakan Minggu Ekologi, Minggu keseimbangan atau hubungan timbal balik antara organisme atau makhluk hidup kepada lingkungannya. Dan sebagai makhluk hidup, saudara-saudara, apalagi kita adalah makhluk yang paling mulia, tugas kita menjaga keseimbangan daripada dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, sering sekali kita menganggap bumi ini hanya sebagai sumber daya, sehingga kita merasa berhak mempergunakannya. Kita merasa berhak memanfaatkannya, mengambil, bahkan juga lebih daripada itu, mengeksploitasi daripada alam tempat tinggal kita ini. Apalagi dengan bahasa daripada kitab Kejadian itu, kuasailah. Kan kita diserahkan untuk menguasai. Kita manusia diserahkan oleh Tuhan untuk menguasai. Tetapi sering sekali orang salah memahami. Kata menguasai berarti suka-suka kita. Padahal bukan. Otoritas yang diberikan Tuhan kepada kita untuk berkuasa itu dalam rangka untuk menjaga keutuhannya, memeliharanya, dan menjadikan segala apa yang Tuhan ciptakan itu menjadi kondusif demi kepentingan kita juga, dan terlebih untuk kepentingan kelestarian alam ini. Camkan itu baik-baik. Dan juga saudara-saudara, sering sekali kita menganggap bahwa bumi ini hanya sebagai tempat tinggal sementara. Kita menganggap karena ini sementara, kita tidak penting, tidak perlu menjaga keutuhan, kelestarian daripada bumi yang kita tinggalkan ini. Bahkan yang lebih parah, saudara-saudara, sering sekali kita menganggap bahkan bumi ini sebagai sesuatu yang terpisah dari iman kita. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini memang kita harus memandang alam semesta, dunia yang kita tinggali ini
ternyata punya hubungan yang dekat, termasuk dengan iman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pernahkah kita bertanya di dalam hati kita, untuk apakah saya ada di dunia ini? Untuk apakah Tuhan menciptakan aku? Untuk apakah aku diciptakan Tuhan berada di tengah-tengah margaku? Untuk apakah aku diciptakan Tuhan berada dalam pekerjaanku, lingkungan pekerjaanku, atau di lingkunganku sendiri, atau di persekutuanku, di tempat aku berada? Pernahkah kita bertanya, apakah itu cuma secara kebetulan saja kalau kita diciptakan oleh Tuhan? Mengapa alam, tumbuhan, binatang, dan segala makhluk di sekitar kita diciptakan Tuhan? Sekali lagi, apakah semuanya ini hanya kebetulan atau memiliki tujuan yang besar di balik penciptaan segala sesuatu itu? Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan ini akan membawa kita kepada satu nama yang agung, yang menjadi kunci jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan tadi, yaitu untuk Kristus. Bagi Kristus, kalau engkau diciptakan Tuhan hanya untuk Kristus saja. Aku diciptakan Tuhan untuk kemuliaan Kristus. Dan alam ini juga diciptakan untuk kemuliaan Kristus. Ketika orang memandang alam, ketika orang melihat lautan, ketika orang melihat gunung-gunung, ketika orang merasakan hembusan angin yang sejuk, maka dia pasti akan memuliakan Tuhan. Itulah tujuan kita untuk diciptakan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita buka hati kita. Mari kita mau dengarkan firman Tuhan ini buat kita. Apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini buat kita? Untuk kita renungkan, ya. Apalagi secara khusus, saudara-saudara, dengan topik minggu, segala sesuatu diciptakan untuk Kristus atau dalam Kristus. Apa yang mau kita renungkan? Ya, Kristus adalah pencipta, pemilik, dan pemulih alam semesta. Ada 3 hal yang mau disampaikan kepada kita, saudara-saudara. Yang pertama, Kristus adalah pencipta dan pemilik alam semesta ini. Dari Kolose 1 ayat 16 tadi dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ini menegaskan bahwa alam semesta bukanlah sesuatu yang terpisah dari Kristus. Sebaliknya, alam ini adalah miliknya Kristus, adalah bagian daripada Kristus itu sendiri. Kristus menciptakan alam. Jadi alam adalah karyanya Tuhan. Dan alam itu adalah miliknya Kristus, propertinya Kristus. Dan camkan baik-baik, ketika kita merusak alam, berarti kita sedang merusak propertinya Kristus. Ketika kita menghancurkan alam, kita sedang menghancurkan milik Kristus, ciptaan Tuhan yang agung itu. Sadarlah kita, apalagi di minggu ekologi ini, supaya segala sesuatu kita harus benar-benar menyadari apa yang harus kita lakukan, termasuk dalam kehidupan alam sekitar kita ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita melihat polusi,
deforestasi, atau tumpukan sampah yang mencemari lingkungan, kita tidak hanya melihat masalah ekologis di situ. Ini bukan sekedar hanya lingkungan hidup di situ, tapi kita melihat bukti dari dosa manusia yang sedang merusak properti Allah. Ketika kita melakukan hal-hal yang merusak alam ini, kita sedang merusak propertinya Allah. Merusak alam berarti kita sedang merusak karya tangan Allah. Dan itu adalah tindakan yang meremehkan penciptanya, yaitu Kristus yang agung itu. Camkan baik-baik. Alam itu adalah milik Kristus. Dan jangan sampai kita merusaknya. Ketika kita merusak alam itu, maka kita sedang mau meremehkan Kristus itu sendiri. Dan Kristus pasti marah. Dan melalui alam itu juga dia marah. Kalau kita menebang pohon, itu yang disebut deforestasi, maka alam itu sendiri yang mendatangkan hukuman kepada kita. Banjir, bencana alam, tanah longsor, dan sebagainya. Makanya jagalah alam sebagai ciptaan Allah, sebagai miliknya Tuhan. Ketika kita menjaga kelestarian alam atau ekologi itu sendiri, maka kita sedang menjaga ciptaannya Tuhan. Dan yang paling penting, kita sedang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan sendiri. Tanda engkau sedang beribadah, maka engkau menjaga alam ciptaannya Tuhan. Itulah ibadah yang sesungguhnya, menjaga hubungan timbal balik antara kita dengan lingkungan kita, yaitu sebagai ciptaan Tuhan. Ketika kita sedang menjaga ciptaan Tuhan dan lingkungan alam ini, maka kita sedang beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan anggap dirimu beribadah ketika engkau tidak peduli dengan alam di mana engkau berada, di mana alam adalah bagian yang paling dekat dengan Tuhan, bahkan itu miliknya Tuhan. Camkan baik-baik. Ya, sekali lagi, ketika kita merusak alam, berarti kita sedang merusak karyanya atau karya tangan Tuhan. Kristus adalah arsitek. Dia sudah membuat menciptakan karya yang luar biasa. Dan ketika kita menghancurkan itu, kita sedang menghancurkan apa yang diciptakan oleh tangan Tuhan. Dan kita sedang meremehkan penciptanya, yaitu Kristus. Itu. Yang kedua, saudara-saudara, segala ciptaan ada untuk kemuliaan Kristus. Ayat 16 juga mengajarkan segala sesuatu diciptakan untuk Dia. Ini adalah tujuan akhir dari seluruh alam semesta. Penciptaan alam semesta yaitu untuk memuliakan Tuhan. Alam tidak diciptakan untuk memenuhi kebutuhan kita semata. Hati-hati kita. Alam tidak diciptakan untuk memenuhi kebutuhan kita semata, melainkan adalah untuk memuliakan Kristus. Memang pohon-pohonan itu bisa dipergunakan untuk kebutuhan kehidupan kita. Untuk apa? Papan, ya kan? Tempat kita berteduh atau rumah. Tetapi bukan untuk itu saja. Bukan semata untuk itu. Hati-hati. Dan ketika kita menebang pohon, maka kita harus menanam. Satu pohon yang kita tebang,
kita harus menanam lebih daripada satu pohon untuk menggantikannya, sehingga alam itu tetap lestari. Alam tidak diciptakan, sekali lagi, hanya untuk kepentingan kita, tapi untuk kemuliaan bagi Kristus. Keindahan alam, langit biru, gunung-gunung yang megah, keanekaan ragam hayati adalah panggung yang megah untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaan Kristus. Ketika kita melihat alam ini, seperti yang saya katakan, melihat gunung-gunung yang hijau, indah, dan di situ semuanya ada burung-burung, bunyi-bunyi burung-burung, dan bunyi binatang-binatang, maka kita merasakan ada keagungan Tuhan yang luar biasa di situ. Kita merasakan bahwa kita dekat sekali dengan Tuhan. Itu tandanya alam ini adalah miliknya Tuhan. Kita sedang berada di kawasannya Tuhan. Ya. Oleh karena itu, untuk menunjukkan keagungan dan merusak alam berarti kita mengabaikan kemuliaan daripada Kristus. Hati-hati. Makanya jangan rusak alam. Sebaliknya, merawat alam adalah cara kita menghormati dan memuliakan Kristus. Rawatlah alam. Dan disitulah terlihat sama seperti yang saya katakan tadi. Kita sedang memuliakan, kita sedang menyembah Kristus Yesus kita. Yang ketiga, Kristus memperdamaikan kita dari seluruh ciptaan. Kolose 1 ayat 20 memberikan kita harapan bahwa Kristus mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Penebusan di kayu salib tidak hanya memulihkan hubungan kita dengan Allah, tapi juga membuka jalan bagi pemulihan kosmik, pemulihan seluruh alam. Ketika manusia berdosa, alam pun, tanah tempat kita tinggal itu terkutuk. Dan ketika dosa manusia itu, ketika Kristus menebus dosa, maka termasuk pemulihan untuk alam semesta. Dosa telah merusak hubungan kita dengan Allah dan juga dengan alam. Ketika kita berdosa, maka kita juga sedang merusak hubungan kita dengan alam. Namun melalui Kristus kita diberikan kesempatan untuk menjadi agen pemulihan. Maka jadilah engkau menjadi agen yang memulihkan alam semesta ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk berpartisipasi dalam pekerjaannya untuk memulihkan keharmonisan yang telah hilang karena dosa-dosa kita. Itu. Saudara-saudara, apa yang perlu kita refleksikan dari firman Tuhan? Terlebih dengan situasi kehancuran alam yang begitu mengenaskan, apa yang perlu kita refleksikan? Yang pertama, pertobatan. Kita harus mengakui bahwa kita telah berdosa terhadap ciptaan. Akui, sadari bahwa kita juga bagian orang-orang yang merusak alam ini. Pertobatan sejati tidak hanya mengubah cara kita berhubungan dengan Allah, tetapi juga cara kita berinteraksi dengan alam sekitar kita. Tandanya engkau memulihkan dirimu dengan Tuhan, maka pulihkan hubunganmu juga dengan alam sekitarnya. Yang kedua, tanggung jawab. Kita harus melihat diri kita bukan sebagai penguasa yang mengeksploitasi, melainkan sebagai penjaga yang peduli dan bertanggung jawab. Setiap tindakan kecil seperti mengurangi sampah plastik atau menghemat air adalah tindakan iman yang menyatakan bahwa kita menghargai ciptaan Kristus. Yang terakhir, saudara-saudara, harapan kita tidak bekerja sendirian. Kita memiliki Kristus, Sang Pencipta dan Pemulih, yang bekerja bersama kita. Dengan demikian kita memiliki harapan untuk masa depan alam semesta. Jaga alammu, jaga kelestariannya. Ketika engkau menjaga kelestarian alam, maka engkau sedang menjaga hubunganmu dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus. Ketika engkau merawat alam itu sendiri,
maka engkau sedang merawat imanmu dan hubunganmu. Engkau sedang beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengarkan firman-Mu yang begitu indah, mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang menciptakan alam semesta ini. Milik-Mu lah itu. Karyamu yang agunglah alam semesta ini. Ketika kami merusak alam semesta ini, maka kami sedang tidak menghormati Engkau dan sedang merusak karya tangan-Mu sendiri ya Tuhan. Itu dosa yang begitu besar. Ajar kami menjadi orang atau agen yang mencintai dan memulihkan alam ini. Ketika kami menjaga alam ini, kami sedang beribadah kepada Tuhan. Iman kami adalah menunjukkan bahwa kami sedang menjaga hubungan kami juga dengan alam semesta. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jagalah alam sekitarmu, karena engkau sedang merawat ibadahmu atau imanmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kemudian minggu ke depan. Salam.